Namun malam itu, saat ia memadamkan lampu dan hendak menutup pintu, matanya sekilas menangkap sesuatu, bayangan gelap, tinggi, dan kurus, berdiri di luar jendela warung, lalu menghilang seketika, seperti larut bersama udara malam. Hujan rintik-rintik mengguyur jalanan kota Pekalongan malam itu. Aroma tanah basah bercampur dengan bau anyir dari selokan yang mengalir di pinggir jalan. Di bawah sebuah tenda sederhana berwarna biru yang sudah mulai pudar, seorang wanita muda tengah sibuk mengaduk panci besar berisi kuah seblak yang mendidih pelan. Uapnya mengepul, membuat wajahnya yang pucat dan sedikit berkeringat terlihat samar-samar di bawah cahaya bohlam kuning temaram. Wanita itu bernama Sulastri, janda berusia 29 tahun yang ditinggal mati suaminya setahun lalu akibat kecelakaan di laut saat melaut di perairan Batang. Hidupnya berubah drastis sejak itu. Dari yang tadinya bisa makan 3 kali sehari tanpa berpikir panjang, kini ia harus menghitung setiap rupiah agar bisa bertahan hidup bersama anak semata wayangnya, Rian. Boka berusia 10 tahun yang pendiam namun cerdas. Warung seblak kecil itu baru ia buka seminggu yang lalu. Lokasinya strategis, di pinggir jalan yang cukup ramai siang hari, tapi malam selalu sepi. Sayangnya, meski sudah strategis, pembeli tak banyak yang datang. Hari-hari pertama, hanya tetangga yang sesekali mampir untuk sekadar membeli sebungkus seblak. Itu pun karena rasa iba, bukan karena rasa seblaknya yang spesial. Malam itu, seperti biasa, Sulastri duduk termenung di bangku plastik biru di depan warungnya. Hanya ada satu panci kuah seblak yang belum terjual sama sekali. Di Maya, tersisa beberapa kerupuk aci, potongan sosis, dan sayuran layu. Rian duduk di ujung meja sambil menatap buku pelajarannya. Namun, tatapannya kosong, seolah ikut merasakan beban ibunya. Cahaya lampu jalan yang redup membuat suasana semakin muram. Dari Kaihan, suara knalpot brong motor anak-anak muda terdengar, lalu menghilang begitu saja. Sepi kembali menguasai, hingga tiba-tiba dari arah jalan yang basah, muncul seorang perempuan tua berjalan pelan. Langkahnya menyeret sandal jepit yang sudah aus. Tubuhnya dibalut kain jarit coklat lusuh, dengan kerudung hitam yang menutupi sebagian besar wajahnya. Sot mendekot, tercium aroma wangi bunga melati, bercampur bau tanah basah. Wangi yang janggal di malam seperti itu. Buka anduk, suara seraknya terdengar lirih tapi jelas. Sulastri berdiri dan tersenyum sopan. Iya bu, mau pesan seblak? Perempuan tua itu mengangguk pelan. Seblak kuah, pedesnya sedang saja. Tapi tolong, buatkan dengan tanganmu sendiri, ucapnya. Matanya menatap tajam, seolah menembus pikiran Sulastri. Dengan sedikit canggung, Sulastri menyiapkan pesanan itu. Tangannya gemetar, entah kenapa. Padahal ini hanya pembeli biasa. Atau setidaknya terlihat begitu. Rian diam-diam memperhatikan dari bangku. Pandangannya tak lepas dari perempuan itu. Setelah seblak dihidangkan, perempuan tua itu tidak langsung makan. Ia justru mengeluarkan sebuah koin kuno dari kantongnya, meletakkannya di meja, lalu mendorongnya ke arah Sulastri. Kalau kau mau, aku bisa ajarkan cara supaya warungmu selalu ramai dan rezekimu deras mengalir tanpa henti. Bisiknya pelan, tapi entah kenapa suara itu terasa menggema di telinga Sulastri. Sulastri tertegun. Maksudnya, Bu, perempuan itu tersenyum tipis, menampakkan giginya yang sudah menghitam. Kota ini penuh orang lapar,
Tapi tak semua bisa kenyang. Ada cara memanggil pembeli, cara yang tidak semua orang berani jalani. Sulastri merasakan bulu kuduknya berdiri. Nalurinya mengatakan untuk menolak. Tapi bayangan tagihan listrik, biaya sekolah Rian, dan sepinya warung membuat pikirannya kacau. Kalau kau mau tahu, datanglah ke tepian sungai di ujung kampung pesisir. Malam besok, bawa 1 potong ayam mentah dan sedikit keberanian, ujar perempuan itu, sebelum mulai menyuap seblak dengan gerakan lambat. Sulastri menelan ludah. Ia tahu sungai yang dimaksud tempat itu dikenal angker. Banyak cerita orang hilang di sana. Tapi entah kenapa bibirnya hanya mampu mengangguk kecil, seolah sudah setuju tanpa sadar. Di luar, hujan mulai reda. Tapi di hati Sulastri ada sesuatu yang mulai turun. Sesuatu yang dingin dan menekan, seperti pertanda buruk yang akan segera datang. Malam berikutnya, udara Pekalongan terasa lebih pengap dari biasanya. Angin laut yang biasanya membawa aroma asin, kini membawa bau anyir tipis yang menusuk hidung. Sulastri melangkah pelan di jalan tanah becek. Sandal jepitnya menimbulkan suara plek-plek setiap kali menginjak genangan air di depan. Perempuan tua itu berjalan dengan langkah menyeret, seperti tidak terburu-buru. Meski lampu jalan sudah jarang terlihat di daerah pesisir ini, tubuhnya seperti tetap jelas, seolah memantulkan cahaya bulan. Sulastri membawa sebuah kantong plastik berisi potongan ayam mentah, dibungkus daun pisang seperti yang diperintahkan. Jantungnya berdebar kencang, dan beberapa kali ia ingin berhenti dan pulang. Namun, setiap kali pikiran itu muncul, wajah Rian yang pucat dan warung seblak yang sepi kembali terbayang di benaknya. Mereka tiba di tepi sungai. Tempat itu sepi. Hanya terdengar suara riak air yang mengalir pelan. Sungai ini terkenal angker orang-orang, menyebutnya Kali Gempol. Banyak cerita beredar tentang makhluk penunggu di dalamnya. Dari ikan raksasa bersisik emas, hingga sosok perempuan berambut panjang yang matanya bersinar di kegelapan. Buka bungkusan ayamnya, perintah perempuan tua itu dengan suara lirih. Namun tegas, Sulastri patuh. Bau amis dari potongan ayam mentah itu bercampur dengan aroma tanah basah, membuatnya hampir mual. Perempuan tua itu kemudian mengeluarkan selembar kertas kusut berisi tulisan aksara Jawa kuno. Baca ini. Jangan berhenti. Jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kau dengar, ujarnya, menyerahkan kertas itu. Sulastri menatapnya. Ragu. Ini artinya apa, Bu? Tak perlu kau tahu. Kau hanya perlu percaya. Jawabnya singkat. Dengan tangan gemetar, Sulastri mulai membaca mantra itu. Suaranya pelan, bergetar. Namun setiap kata yang keluar seolah membuat udara di sekitarnya semakin dingin. Setelah 3 kali mengulang, perempuan tua itu mengisyaratkan agar ia melemparkan potongan ayam ke sungai. Plung! Potongan ayam itu tenggelam, menimbulkan riak kecil. Awalnya tak ada yang terjadi, sampai tiba-tiba air yang tadinya keruh berubah menjadi merah pekat, seperti darah segar yang mengalir dari dasar sungai. Bau amis yang menusuk hidung langsung memenuhi udara. Sulastri menutup hidungnya, tapi bau itu seakan menempel di kulit dan paru-parunya. Dari kedalaman terdengar suara gelembung besar, lalu blub-blub, seakan ada sesuatu yang sedang naik. Sulastri melangkah mundur, tapi perempuan tua itu menahan lengannya. Jangan takut, mereka hanya mencium bau persembahanmu, bisiknya. Matanya menatap ke permukaan air dengan sorot puas. Riak air semakin kuat. Lalu tiba-tiba, di permukaan, terlihat bayangan besar, melintas cepat seperti tubuh ular raksasa.
atau ikan yang ukurannya mustahil. Sekejap kemudian, air kembali tenang. Hanya menyisakan warna merah yang belum hilang. Perempuan tua itu mendekatkan mulutnya ke telinga Sulastri dan berbisik pelan namun tajam. Mulai besok, warungmu akan selalu penuh. Orang akan datang tanpa henti, bahkan di tengah hujan deras sekalipun. Tapi ingat, ada harga yang harus kau bayar, Nduk. Harga yang tak bisa dibeli dengan uang. Sulastri menelan ludah. Namun, bibirnya tak sanggup bertanya. Ia hanya mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah ritual aneh, dan bahwa besok ia akan memanen rezeki yang selama ini diimpikan. Yang tidak ia tahu, bahwa harga itu sudah mengintai, menunggu saatnya tiba. Pagi itu, Pekalongan diselimuti kabut tipis. Udara dingin membuat jalanan terlihat lengang. Hanya beberapa becak melintas perlahan. Sulastri membuka warungnya seperti biasa, tanpa berharap banyak. Namun, begitu panci kuah seblak mulai mendidih, dan aroma bumbu kencur, bawang, serta cabai menyebar, sesuatu yang aneh terjadi. Satu persatu, orang mulai berdatangan. Awalnya hanya seorang tukang ojek yang mampir untuk sarapan. Lalu datang 2 pegawai toko kain. Tak lama, sekelompok siswa SMA berseragam putih abu-abu ikut memenuhi bangku plastik di warung kecil itu. Bu, seblaknya enak banget. Saya bungkus. Lagi ya? Buat dibawa pulang? Kata seorang pelanggan dengan mata berbinar. Tambah kuahnya, Bu. Kuahnya bikin nagih. Timpal yang lain, Sulastri tersenyum lebar. Tangan dan sendok sayurnya tak berhenti bergerak. Warung yang biasanya sepi kini dipenuhi suara orang makan, senda gurau, dan denting sendok mengenai mangkuk. Ia merasa seperti bermimpi. Namun, di tengah kesibukan itu, ia mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil. Saat menuangkan kuah seblak ke mangkuk, matanya menangkap potongan daging berwarna pucat kemerahan. Potongan yang jelas bukan sosis atau ceker yang ia siapkan. Bentuknya agak aneh, seperti serat-serat otot tipis, dan aromanya sedikit lebih amis daripada daging ayam biasa. Aneh, aku tadi nggak masukkan ini, gumamnya pelan. Ia mencoba mengabaikannya, berusaha berpikir bahwa mungkin itu hanya potongan sosis yang terlihat berbeda. Karena cahaya lampu menjelang sore, warungnya kembali penuh. Bahkan ada pembeli yang rela antre di luar. Beberapa wajah terasa asing, bukan warga sekitar. Seolah-olah kabar tentang seblaknya yang lezat menyebar dengan kecepatan tak wajar. Malamnya, setelah semua pembeli pulang, Sulastri menutup warung sambil tersenyum puas. Hasil penjualannya hari ini lebih banyak daripada sebulan terakhir digabungkan. Rian duduk di pojok warung, masih memandangi kursi kosong dekat jendela. Ibu, suara Rian lirih. Sulastri yang sedang membereskan panci menoleh. Apa nak? Orang itu datang lagi, jawab Rian pelan. Matanya tak lepas dari kursi di pojok. Sulastri mengerutkan kening. Orang? Rian mengangguk pelan. Bayangan hitam duduk di situ dari tadi. Dia nggak makan, cuma ngeliatin ibu. Sulastri menoleh cepat ke arah yang dimaksud, tapi tak melihat siapapun. Hanya kursi plastik kosong, terpantul redup oleh lampu warung. Kamu capek, ya? Sudah, masuk saja. Besok sekolah, ucap Sulastri sambil tersenyum. Mencoba menenangkan anaknya, atau mungkin dirinya sendiri. Namun malam itu, saat ia memadamkan lampu dan hendak menutup pintu, matanya sekilas menangkap sesuatu. Bayangan gelap, tinggi, dan kurus, berdiri di luar jendela warung, lalu menghilang seketika, seperti larut bersama udara malam. Sulastri berdiri membeku beberapa detik, merasakan hawa dingin menjalar dari tengkuk hingga ke punggungnya.
Besoknya, ia tahu warungnya akan kembali penuh. Tapi entah kenapa, di dalam hatinya mulai tumbuh rasa takut yang sulit ia jelaskan. Malam itu, Pekalongan diguyur hujan deras. Air mengalir deras di selokan, menimbulkan suara gemericik yang beradu dengan bunyi hujan di atap seng warung. Sulastri dan Rian sudah masuk ke rumah kecil mereka yang menempel di bagian belakang warung. Waktu menunjukkan hampir pukul 1 dini hari ketika Sulastri terbangun. Awalnya ia mengira suara yang membangunkannya hanyalah hujan. Tapi semakin ia mendengarkan, suara itu menjadi jelas ting, ting. Ting seperti bunyi sendok sayur beradu dengan panci. Sulastri menoleh ke arah Rian yang tidur meringkuk di sampingnya. Bocah itu masih terlelap. Napasnya teratur. Dengan hati-hati, Sulastri bangkit dari kasur tipis, menyampirkan selendang di bahunya, dan melangkah menuju dapur yang juga berfungsi sebagai area masak warung. Cahaya lampu dapur remah, uap tipis menggantung di udara. Padahal kompor sudah ia matikan sejak sore. Bau kuah seblak tercium, namun lebih menyengat dari biasanya, seperti bercampur dengan aroma amis darah segar. Ketika matanya menyesuaikan dengan cahaya redup, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di depan panci besar, berdiri sosok hitam kurus dengan punggung membungkuk. Tubuhnya tampak seperti diselimuti kabut gelap. Tapi garis besar bahunya dan tangan panjangnya terlihat jelas. Jari-jari itu kurus, panjang, dan berwarna kehitaman. Mengaduk kuah seblak dengan sendok kayu yang biasa Sulastri pakai. Air di dalam panci tidak lagi berwarna oranye seperti biasanya, melainkan merah pekat. Setiap kali sosok itu mengaduk, terdengar bunyi blup-blup, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dasar panci. Sulastri ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu berhenti mengaduk, lalu perlahan menoleh ke arahnya. Dua mata merah menyala menembus kegelapan, menatapnya lekat-lekat. 3 bulan lagi, suara itu berat, bergema, seperti keluar dari dalam air. Sulastri terpaku, jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia mundur perlahan, berharap sosok itu tidak mendekat. Tapi saat ia memalingkan muka sekejap, sosok itu sudah menghilang, meninggalkan panci yang kini kembali berisi kuah oranye seperti semula. Seolah tak terjadi apa-apa, dengan tubuh gemetar, Sulastri menutup rapat panci itu, mematikan lampu dapur, lalu kembali ke kamar. Di ranjang, Rian mulai menggeliat dan bergumam, "Dalam tidur, Ibu. Jangan biarin dia ambil aku." Sulastri membeku. Ia ingin membangunkan anaknya, tapi tak sanggup. Hanya pelukan erat yang bisa ia berikan malam itu. Sambil menatap ke arah dapur yang kini gelap gulita. 2 minggu setelah kejadian di dapur, suasana di sekitar warung Sulastri mulai dipenuhi bisik-bisik yang tak sedap. Awalnya, kabar itu datang dari seorang pelanggan setia bernama Pak Rahmat, tukang ojek yang hampir setiap pagi memesan seblak ekstra pedas. Suatu hari, ia tidak muncul. Besoknya, Sulastri mendengar dari tetangga bahwa Pak Rahmat ditemukan meninggal di kamarnya. Tubuhnya pucat, bibirnya membiru, dan dari mulutnya tercium bau amis yang menyengat, bau yang anehnya mirip aroma kuah seblak di warung Sulastri. Tak lama, hal serupa terjadi pada pelanggan lain. Seorang ibu muda bernama Wati. Ia sering membawa anaknya ke warung. Wati ditemukan tak bernyawa di ruang tamu rumahnya. Dengan mulut sedikit terbuka dan cairan merah gelap menetes dari sudut bibirnya. Warga sekitar bergidik, apalagi saat mendengar dokter puskesmas tidak bisa memastikan penyebab kematian.
Gosip pun mulai beredar. Ada yang bilang mereka terkena santet. Ada pula yang berbisik, jangan-jangan ada yang ngasih makan lewat dagangan. Namun, meski desas-desus itu menyebar, warung Sulastri justru semakin ramai. Seperti ada sesuatu yang memaksa orang datang, duduk, dan menyuap sebelaknya tanpa bisa berhenti. Rian menjadi satu-satunya yang terlihat semakin murung. Anak itu jarang mau duduk di warung, apalagi saat banyak pelanggan. Setiap kali ibunya mengajaknya membantu, Rian selalu menolak ibu. Katanya suatu sore ketika mereka sedang membereskan meja, kenapa di warung kita banyak ibu-ibu berwajah busuk? Sulastri berhenti mengelap meja. Maksudnya apa, nak? Mereka duduk di kursi paling belakang. Rambutnya panjang, pakai kebaya, tapi wajahnya hancur. Kayak udah lama dikubur, ucap Rian, lirih, sambil menunduk. Kadang mereka senyum ke aku, tapi giginya hitam semua. Sulastri merinding. Ia mencoba tertawa kecil untuk menutupi rasa takutnya. Kamu ngelindur? Paling cuma bayangan atau orang lewat. Tapi malam itu, saat ia sedang menutup pintu warung, matanya sekilas menangkap sesuatu di kursi belakang. 3 sosok perempuan dengan wajah rusak, kulit mengelupas, dan mata melotot. Mereka duduk diam, menatapnya tanpa berkedip. Pikachu, Sulastri menutup mata sekejap dan membukanya lagi. Kursi itu kosong, hanya meninggalkan bau anyir samar yang membuatnya hampir muntah. Di luar, suara hujan mulai turun, dan entah kenapa, ia merasa setiap tetesan air yang menyentuh tanah membawa bisikan samar yang menyebut namanya. Sulastri semakin panik melihat kondisi anaknya. Rian hanya terbaring lemah di kasur. Kulitnya pucat, matanya cekung, dan napasnya tersenggel-senggel, seolah ada sesuatu yang menghisap nyawanya perlahan. Setiap malam, suhu tubuhnya naik turun tak menentu, disertai teriakan-teriakan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Mak, tolong, dia di ujung kasur," bisik Rian dengan mata membelalak. Menatap sudut kamar yang gelap, Sulastri menoleh cepat, tapi tak melihat siapapun. Hanya bayangan gelap yang terasa bergerak cepat, lalu lenyap di balik pintu. Di warung, suasana berubah drastis. Ketika Sulastri mencoba mengurangi porsi atau menutup lebih awal untuk menemani Rian, pelanggan tak lagi datang. Nasi basi dalam hitungan jam, sayur layu seolah disedot kesegarannya. Bahkan ayam yang baru dipotong langsung berbau busuk. Seakan warung itu diberkati hanya selama ia patuh pada perjanjian. Malam itu, perempuan tua itu muncul lagi, kali ini di dapur. Berdiri di samping. Tungku yang apinya padam. Senyumnya lebar, matanya berkilat. Waktunya hampir tiba, Sulastri. Darah keluarga atau kau yang akan binasa bersama warungmu? Sulastri mundur dengan tubuh gemetar. "Tidak, aku tidak akan menyerahkan anakku." Perempuan tua itu tertawa lirih, lalu mendekat hingga napasnya terasa dingin di telinga Sulastri. "Kau pikir kau punya pilihan? Tumbal sudah dipilih, dan ia sedang menunggumu untuk mengakhirinya." Tiba-tiba dari kamar, terdengar suara jeritan Rian yang melengking, diikuti bunyi benda pecah, berantakan. Sulastri berlari, namun langkahnya terasa berat, seolah lantai menariknya ke bawah. Di depan pintu kamar, ia melihat bayangan perempuan tua itu sudah berdiri di sisi ranjang Rian, memegang sebilah pisau kecil berkilat. Malam itu, kabut tebal menggantung di atas permukaan sungai, menelan cahaya bulan yang pucat. Perempuan tua itu berjalan di depan. Langkahnya pelan,
namun mantap. Sesekali menoleh memastikan Sulastri dan Rian mengikutinya. Di tangan kirinya tergenggam sesajen, lengkap dengan kemenyan yang menyala, mengeluarkan asap putih beraroma menyengat. Tangan kanannya menggenggam erat selembar kain kafan yang sudah ternoda tanah di tepi sanggai. Suara gemericik air terdengar. Aneh terdengar seperti desahan napas makhluk besar yang bersembunyi di bawah permukaan. Sulastri berdiri kaku, dadanya berdebar kencang. Cepat taruh anak itu di pinggir air, bisik perempuan tua itu. Matanya berkilat merah, terkena pantulan api obor. Sulastri menggeleng, suaranya bergetar. Tidak, aku tidak bisa. Taibat. Dari arah sungai, terdengar suara berat dan bergema, seperti keluar dari dasar bumi. Sulastri, bawa dia padaku. Selamanya kau tak akan kekurangan. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Angin berhembus kencang, membawa aroma anyir. Dera, air sungai beriak, meski tak ada yang menyentuhnya. Lalu perlahan terbuka, menampakkan sesuatu yang mengerikan kepala seekor makhluk raksasa dengan mata merah menyala. Tubuhnya bersisik hitam kehijauan yang berkilat seperti logam basah. Rian, yang sejak tadi memegang tangan ibunya, menatap pemandangan itu dengan wajah pucat. Sekejap kemudian matanya terbelalak, napasnya tercekat, lalu tubuhnya limbung. Ia pingsan, terjatuh tepat di kaki Sulastri. Perempuan tua itu tersenyum tipis. Ini saatnya. Lempar dia. Sebelum air menutup lagi, Sulastri menelan ludah. Tubuhnya gemetar. Suara-suara dari air semakin memanggil, menekan pikirannya, mengoyak kewarasannya. Ia merasa seperti kedua tangannya digerakkan oleh kekuatan yang bukan miliknya sendiri. Sulastri berjalan pulang dengan langkah gontai, matanya kosong, seperti kehilangan jiwa. Di tangannya masih meneteskan air sungai. Dingin menembus kulit, tapi ia tidak menggigil. Pikirannya berputar-putar antara rasa bersalah dan rasa takut yang mencekik. Sesampainya di rumah, ia langsung menutup pintu rapat-rapat. Ia duduk di lantai dapur, menatap ke arah panci besar tempat ia biasanya merebus mie ayam. Tatapan itu kosong, namun sesekali bibirnya bergerak seperti menggumamkan sesuatu yang tidak terdengar jelas. Malam itu, suara air dari ember terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Sulastri menutup telinga, tapi suara itu malah semakin jelas, seperti desis tawa rendah yang keluar dari dalam air. Pagi harinya, aroma kuah mie ayam buatan Sulastri entah kenapa lebih harum dari biasanya. Pembeli datang berbondong-bondong, bahkan sebelum warung dibuka. Beberapa pelanggan mengatakan kuahnya terasa lebih nikmat, lebih dalam. Sulastri hanya tersenyum kaku, tidak menjawab. Di antara keramaian itu, Sulastri sempat melihat seorang anak kecil berdiri di pinggir warung. Wajahnya pucat, bajunya basah kuyup, dan matanya menatap tajam ke arahnya. Sulastri tertegun. Wajah itu adalah wajah Rian, keponakannya yang semalam ia korbankan di sungai. Ketika ia berkedip, sosok itu sudah hilang. Namun, air yang menetes dari lantai warung membentuk jejak menuju dapur dan berhenti tepat di depan panci besar kuah mie ayamnya. Beberapa minggu setelah pengorbanan itu, Sulastri mulai kehilangan tidurnya. Setiap malam, ia mendengar suara air menetes dari dalam rumah. Meski semua keran sudah ia tutup rapat, tetesan itu terdengar lambat dan berat, seolah berasal dari kain basah yang diperas. Rian muncul pertama kali di kamarnya basah kuyup. Rambutnya menempel di wajah. Matanya sayu, tapi bibirnya tersenyum aneh. Kulitnya mulai membiru, kuku-kukunya menghitam. Tanpa suara,
Ia menunjuk ke arah dapur sebelum menghilang begitu saja. Pagi harinya, beberapa pelanggan warung mengeluh sambil berbisik. "Bu, tadi saya lihat ada anak kecil kotor, penuh lumpur, duduk di kursi belakang. Kok diam saja? Matanya serem sekali." Sulastri hanya bisa menelan ludah. Tidak sanggup menjawab hari demi hari. Penampakan itu semakin sering terjadi. Kadang sosok Rian terlihat berdiri di sudut warung menetap setiap pelanggan yang sedang makan, lalu menghilang. Pelanggan mulai gelisah, tapi anehnya mereka tetap datang. Seperti ada sesuatu yang memaksa mereka duduk dan menghabiskan semangkuk seblak. Hingga malam Jumat Kliwon berikutnya, hujan turun deras. Petir membelah langit, dan warung Sulastri sepi. Untuk pertama kalinya sejak lama, seorang tetangga, Buruk Mini, yang hendak meminjam gula, mendapati pintu rumah dan warung tidak terkunci. Saat ia masuk, bau amis bercampur pedas menusuk hidungnya. Di dapur, pemandangan itu membuatnya berteriak histeris. Sulastri tergeletak di lantai, matanya melotot. Mulutnya penuh cabai rawit dan kuah seblak yang masih menetes. Tangannya mencengkeram. Panci besar seolah berusaha menghentikan sesuatu. Namun dari dalam panci, kuah mendidih mengeluarkan gelembang-gelembang yang aneh. Dan di sela desis air, terdengar suara tawa anak kecil. Warung itu kini kosong dan terkunci. Warga jarang mau lewat, apalagi masuk. Tapi kadang, dari balik jendela, terlihat sosok seorang anak kecil basah kuyup duduk di meja paling belakang, menatap jalan, seperti menunggu seseorang yang tak pernah kembali. Dan setiap kali hujan turun di Pekalongan, aroma seblak pedas bercampur amis darah tercium samar di udara.